Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube kami, Keluarga Bahagia di Meeting. So guys, kali ini backgroundnya backgroundnya apa adanya ya guys, karena kita lagi ada di dalam ruangan yang sebenarnya nggak pengen kita ada di sini, ya di rumah sakit umum Kartini. Jadi Kak Ari masih belum pulang ya guys, dan banyak banget setelah Kak Eci upload video tentang Kak Ari dibawa pakai tandu itu, kasur tandu itu, banyak banget pertanyaan yang masuk ya dari Facebook, dari WhatsApp, dan Kak Eci nggak bisa jelaskan satu persatu guys karena itu banyak banget. Makanya Kak Eci sekarang ini bikin video podcast mau tanya jawab sama Kak Ari tentang sakit apa ini ya guys ya. Semoga bisa bermanfaat juga buat kalian yang sedang mengalami cedera yang sama kayak Kak Ari gini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. So kita ke pertanyaan yang paling umum banget ditanyakan sama orang guys, dan Kak Eci tuh bingung jawabnya apa, jadi biar Kak Ari aja yang jawab. Nah Kak Ari, pertanyaan yang sering banget ditanyakan sama orang-orang itu, sama teman-teman kita, sahabat online semuanya itu, Kak Ari tuh lagi sakit apa? Sakit apa ya? Nggak tahu. Kalau orang ngomongnya sih, kalau medis ngomongnya sih itu saraf kejepit sih. Cuman kita nggak tahu pastinya. Belum tahu pastinya guys. Jadi masih di apa ya? Dianalisa sama pihak kedokteran. Kita pertama sudah foto ronsen, masih terus belum kelihatan ya. Diberi obat juga. Terus kita dikasih obat ya, terus setelah itu masih tetap nggak ada perubahan. Terus kita minta untuk foto scan MRI untuk detail sakit apa. Ini masih nunggu jawaban dari dokternya, kita belum bisa kasih tahu sakitnya sakit apa. Tapi kalau orang umum sih bilangnya saraf kejepit. Ya. Terus yang kedua itu banyak yang tanya, kok bisa sampai sakit kayak gitu? Awal mula kejadiannya tuh kayak gimana sih Kak Ari? Kok bisa ngalami penyakit yang seperti itu? Padahal kan di usianya Kak Ari kan masih terbilang muda ya, masih 34 tahun. Kok bisa udah ngalami penyakit yang seperti itu? Sebenarnya sih kita nggak bisa patokan sama usia ya, tergantung kegiatan kita sehari-hari. Jadi meskipun di usia yang muda pun kita bisa mengalami cedera. Ini namanya cedera, bukan sakit dalam atau sakit kronis seperti liver atau penyakit jantung. Jadi lebih tepatnya cedera itu bisa dialami semua usia. Jadi awal mulanya dulu sih gatel. Awal mulanya dulu sih itu Kak Ari tuh suka banget sama bola ya, jadi bermain bola sama teman-teman voli ya. Terus karena posisinya kita waktu semes, terus bolanya terlalu pendek, jadi Kak Ari ngejar tapi turunnya nggak tepat. Di posisinya pas turun itu posisi jatuh telungkup gitu, terus nggak bisa berdiri guys. Jadi terpaksa dibawa teman-teman untuk minggir ke lapangan, tapi sudah nggak bisa gerak itu. Terus saya minta pulang. Jadi kejadiannya itu kurang lebih tahun 2014. Jadi tahun 2014 yang lalu itu sudah terjadi sakit ini. Cedera punggungnya itu guys. Nah yang ketiganya itu pertanyaan banyak yang sering tanya itu kan, aku juga sama Kak ngalamin kayak gitu, dan sampai sekarang itu masih merasakan gitu loh. Gimana penanganannya sih Kak? Terus pengobatan apa yang dijalani Kak Ari gitu? Digeser-geser. Kalau penanganannya sih dulu itu Kak Ari coba ke medis ya, jadi pengen tahu sih sakitnya apa. Pernah tahun 2015 itu Kak Ari foto ronsen, hasilnya pun normal semua. Kalau dari segi foto ronsen itu kan memang yang terlihat postur tulang itu sempurna guys, nggak ada yang tulangnya retak atau apa gitu. Jadi kita kan bingung gitu loh, sakit apa. Dari segi foto ronsen sehat aja, normal aja. Dan situ masih ngambang ya. Masih ngambang. Jadi kita coba untuk terapi pijat. Terapi, dan selama terapi itu konsumsi obat anti nyeri terus. Tahun yang parah itu tahun 2016 sampai pertengahan 2018. Jadi 1,5 tahun itu
sampai menceng gitu jalannya Jalannya itu menceng ke kiri atau ke kanan? ke kanan, karena waktu itu yang sakitnya sebelah kanan. Jadi awal mula sakit itu yang bagian punggung sebelah kanan. Yang kiri itu nahan, jadi menahan sakit, menahan berat badan karena sebelah kanan itu Kayak gimana sakit. pencengin dulu ya? Ya wis, kakinya nggak bisa nemplek gitu, nggak bisa. Kakinya nggak sejajar. Kalau orang bilang kayak sengkuni. Jalannya nyeret yang Jadi kanan. kasihan banget guys waktu 1,5 itu. tahun itu. Tapi masih bisa aktivitas, masih bisa kerja. Ya karena kewajiban. Enggak sih, tapi kan sakitnya Kewajiban. nggak sakit yang banget sampai yang sekarang ini loh. Oh beda iya, kan. ya sakit sih, cuman kita masih bisa aktivitas. Masih bisa aktivitas, masih bisa kerja, walaupun nepak-nepak no guys kaki sama buat punggungnya duduk itu itu nepak-nepak. susah, buat berdiri nggak bisa lama-lama, tapi tetap kita aktivitas aja, kita kerja. Terus kita terapi pijat itu kurang lebihnya 8 bulan. Tapi Pijatnya itu 1 bukan minggu pijat sekali. yang buat orang pegel itu ya guys, bukan. Kita pijat terapi. Itu pijat juga bukan yang penekanannya untuk yang disakit itu enggak. Cuma lebih ke terapi sampai kakinya Kak Ari itu dibakar. Enggak. Iya, itu ekstrim banget itu, ekstrim banget. Jadi ada yang mijat itu pernah sakit juga kayak gitu. Jadi dia sembuhnya itu karena duduk di sebelahnya bakaran api. Jadi banyak ngeluarin uap ya, embun. Jadi kakinya itu lembab gitu loh. Jadi kalau dibakar itu keluar keringatnya gitu. Jadi enteng, ototnya jadi rileks karena kan panas. dulu yang Kak Ari sakit tahun 2014 itu sakitnya punggung bagian sebelah kanan itu nyetut ke kaki ya. Nyetut ke kaki. Jadi sakit itu sampai belakang lutut ya. Ya sampai belakang ke telapak kaki gitu. Sampai telapak kaki yang 2014 itu dari punggung sampai telapak kaki itu sakitnya kayak gitu, kayak ketarik gitu guys. Jadi terapi itu dikasih tahu sama yang tukang pijatnya itu, aku nggak berani mijet keras-keras mas, soalnya nanti takut salah betaten. Lah lebih baik sampean terapi aja. Ini posisi otot sampean iki kaku mas, jadinya harus dipanasi terus. Jadi tiap pagi itu bangun tidur itu kita karena nggak punya pembakaran ya, jadi kita pakai kompor. Jadi tiap pagi itu Kak Kompor Ari LPG itu dinyalain, kakinya tak taruh di atas ya, seperti bakar daging guys. Daging manusia. jadi kalau pagi itu bangun tidur Kak Ari selalu kakinya dinaikkan di atas kompor. Ya, sampai keluar keluar Keringat, sampai berkeringat itu kakinya guys. Itu tiap hari. Tiap Dan hari. kita lakukan terapi itu selama 8 bulan. Itu alhamdulillah sembuh pakai terapi itu guys. Sampai bisa tak buat futsal, sepak bola, sampai nge-gym juga guys. Sampai jadi sempat nge-gym juga. Setelah kita selesai terapi itu sudah hampir membaik 80%. Aku ikut gym, tapi gym yang ringan-ringan aja. Jadi gym yang pakai katrol itu kan supaya ngelemesin otot-ototnya membantu sih. pembentukan otot belakang. Bukan untuk pembentukan ini ya, tapi untuk lebih ke ngelemesin aja. Terapi sih kalau nggak salah, karena trainernya sudah tak bilangin kok. Ya maksudnya kan bukan bentuk otot bukan kayak bentuk binaraga otot. gitu loh. Udah tak bilangin kalau aku punya sakit ini. Oh jadi diarahin olahraganya, jadi pas banget. Kita nge-gym dengan trainer yang pas, alhamdulillah sampai 2020 2 tahun nggak pernah sakit punggung sama sekali. Nggak pernah sakit punggung sama sekali lah. Semenjak tahun 2020 itu berhenti total akibat corona. COVID-19. Jadi nggak bisa ke tempat gym, jadi Nggak di bisa rumah ke tempat gym, kerja. kerja juga dari awal-awal dari rumah kerja ya. Dari Kerja dari rumah. rumah, kerja lewat video Video online. video Apa meeting itu lah, namanya? meeting online gitu lah kayak gitu semacamnya itu sampai vakum berapa tahun ya sampai sekarang ya. Enggak sih, baru kan kemarin. Nah ya vakum gymnya itu loh. Oh, vakum gymnya, Vakum gymnya itu kurang lebih 2 tahunan sampai sekarang 2020 sampai 2022. 22. Vakum gym, nggak nge-gym sama sekali, di rumah pun nggak olahraga ya. Jadi kerja Kerja makan tidur, kerjanya jadi pun bulat. itu kerjanya pun itu di ruang ber AC dan tempat minumnya jauh, kamar mandinya jauh. Jadi Kak Ari itu kurang minum. Iya, kurang minum. Kurang minum. Kurang minum.
terlalu banyak duduk, terlalu sering kena udara dingin. Dan akhir-akhir ini guys, memang cuacanya dingin banget ya. Dingin banget. Kak Ari itu kerja shift 2, berangkat jam 2 siang, pulang jam 11 malam. Ya. Ya, minggu-minggu ini pokoknya jadinya sering linu. Badannya sering linu, sering nyeri karena hawa dingin itu guys. Ceritanya kayak gitu, makanya kok kambuh lagi. Nah, yang keempat sekarang pertanyaannya, perbedaannya sakit yang awal sama yang sakit sekarang itu apa Kak Ari? Di mana letaknya? Yang sakit awal itu sakitnya di mana? Yang sakit kedua ini sih dirasakan sakit yang di sebelah mana? Kalau yang awal dulu kan kita tahu ya, kita kejepit yang sebelah kanan. Terus yang ini, nah ini kan karena efek dari perubahan musim juga, musim dingin jadi kan dingin. Lah Kak Ari tuh pengen olahraga lagi sebenarnya, pengen olahraga. Jadi melakukan aktivitas yang ringan-ringan dulu seperti push up. Kalau dulu sih bisa push up sampai 200 kali bisa. Tapi karena sudah lama, kemarin itu cuma coba 50 dan itu pun mentok, sudah habis, sudah nggak ada tenaga. Tapi tak paksain terus. Lah sampai 3 hari, mulai dari hari Minggu, Senin, Selasa. Nah itu ototnya Kak Ari itu tegang semua sampai perut. Terus karena situasi kerjanya juga pas ketepaan shift 2 ya, terus udaranya nggak mendukung, tidurnya pun di tempat AC juga, jadi kondisinya nggak mendukung sekali. Pas ada janji juga, pas hari Rabu pagi ada janji bersihin kolam. Nah, nguras kolam lele. Jadi nguras kolam lele. Kita sebenarnya nggak ada aktivitas angkat-angkat, cuma kegiatannya duduk sama berdiri aja, duduk jongkok sama berdiri, duduk jongkok sama berdiri. Lah karena kegiatannya pagi hari, bangun tidur, belum ada pemanasan, jadi ototnya itu nyeri. Sebenarnya pertama itu sudah terasa nyeri. Sudah nyeri, belum kecepit. Ya cuma nyeri sisa dari push up tadi, ditambah pernah menderita sakit kecepit tadi. Nah, jadi terasa nyeri di punggung, tapi nyerinya itu di sebelah kiri nyeri. Terus tak paksain aja karena hampir selesai toh, pekerjaan nanggung kalau ditinggal. Terus tak bantuin sama pakai korset supaya maunya sih supaya meringankan sakitnya tadi, supaya nggak terlalu sakit di perut sama di pinggang itu. Tapi malah sebaliknya, perutnya Kak Ari nggak bisa rileks, jadi tertekan dan seperti ngotot. Nah, akhirnya kram guys, kram perutnya Kak Ari, kram sampai atas sini. Karena kram kan ototnya tegang semua. Lah karena di belakang ada nyeri, itu malah sakit guys, dan ikutan kram juga, ketarik ke bawah itu. Jadi sakitnya tuh gara-gara sudah nyeri terus kram juga. Lah itu sebelah mana? Sebelah kiri, yang sebelah kiri. Ganti, jadi nggak sama kayak sakit dulu sebelah kanan. Tadi kan Kak Ari sudah ngomongin sebelah kiri, itu yang nyeri sebelah kiri, ketarik ke bawah, perutnya narik ke atas. Jadi ya wis nggak bisa berdiri, terus jatuh di kolam gitu. Jadi bisa disimpulkan cuacanya ini kan dingin. Nah Kak Ari itu mencoba untuk ngelemesin otot-ototnya itu dengan olahraga. Dan olahraga itu masih baru dapat 3 hari. Kan masih jarem ya, ibaratnya otot itu kan masih menyesuaikan ya. Belum relax, ototnya itu masih menyesuaikan ya. Kalau orang Jawa bilangin jarem, jarem kabeh, soalnya olahraga baru dapat 3 hari. Nah itu memang disuruh dokter guys, karena olahraga kecil-kecil gitu loh, nggak dipaksakan. Olahraga dapat 3 hari, dan Kak Ari memang cuacanya juga mendukung juga sih sebenarnya. Jadi ini posisi badannya Kak Ari itu capek. Kondisinya juga ada janji juga. Kondisi badannya Kak Ari capek waktu itu, sama ditambah jarum olahraga, dan yang terakhir ada janji nguras kolam ikan lele. Ya jadi ya gitu. Ya. Jatuh di kolam, terus minta bantuan, nggak bisa berdiri. Sebenarnya pas kerasa sakit itu kan biasanya berhenti istirahat dulu guys. Nah itu karena nguras kolam lele lah, takut lelenya keluar semua. Lele kecil-kecil loh guys, masih anakan. Tadi nyerit, kalau air mau habis kan ikannya malah banyak yang keluar. Panen bibit lele. Jadi nanggung gitu loh. Jadi nanggung dan nggak ada temennya ya. Nggak ada temennya. Nggak ada temennya, sendirian. Dan lucunya guys, waktu jatuh itu di depannya Kak Ari itu ada pupuk kompos.
bapak. Padahal Kak Ari itu jijik sama kotorannya. Karena sakit nggak sadar guys, jatuhnya itu meluk pupuk kompos yang tadi. Itu kotorannya bebek, bapak ngumpulkan mau buat nanam di kebun, nanam matoan, nanam. Ya. Nah itu Kak Ari jatuh di tumpukan kotorannya bebek guys, Tapi sudah bayangin. kering, namanya pupuk kompos. Nah posisi Kak Eci waktu itu nyuapin Caca makan, jadi nggak tahu, langsung dipanggil, iya, nggak bisa berdiri aku tuh loh, langsung lari aku guys, lari meluk Kak Ari tapi nggak bisa gerak udah yo, nggak bisa gerak belas dan Kak Eci juga nggak kuat lah, Kak Ari berat badannya segitu. Untung ada saudara yang kerjanya di dekat-dekat rumah Sepupu, situ. Jadi sepupu, kita teriak-teriak, lalu mereka respon cepat, terus bantuin, ditolongin masuk ditolongin. dalam. Waktu pertama itu diangkat guys, kakinya nggak kuat, malah sakit. Jadi Kak Ari minta dipopong aja. Kan posisi kalau badan diangkat berdua, gini waktu pertama awal itu gini yang dipopong kiri kanan, terus kakinya mau diangkat. Gak kuat guys, teriak-teriak ya, teriak kesakitan karena kalau ketarik badan sama ketarik kaki itu rasanya 2 kali. Jadi Kak Ari minta dibopong kiri kanan aja, kakinya dibiar gelantung gitu guys. Gak nganu sih, ya ngikutin ngimbangin jalan tapi nggak bisa nekan jalannya, cuma ngimbangin aja. Terus waktu di kamar pun nggak bisa didudukin, duduk itu nggak bisa, sakit, perutnya itu masih kram banget, keras banget. Dan pinggangnya itu masih ketarik gitu, jadi kalau duduk itu sakit. Jadi posisinya terpaksa ya mengkurep, ditengkurepin kayak kodok gitu, mengkurep kayak kata. Jadi ditengkurepin di kasur ya, di kasur nggak bisa gerak dikit kram itu. Kasur bukan kasur yang meter di bawah gitu guys, tapi kasur agak tinggi, berapa senti? Ya, standar 40 cm kasurnya ibu ditaruh di jadi kamar. kalau ada orang yang bilang ya gitu kecedet. Kak Ari itu sudah kecedet tahun 2014, tahu rasanya kecedet. Ini beda dengan kecedet guys, ini namanya kram otot. Nah, kram otot perut sama otot pinggang. Nah, karena pinggangnya bekasnya cedera, itu sangat berbahaya sekali. Jadi punggungnya Kak Ari yang kemarin ini enggak kecedet? Sisa kecedet bekas. Nah. Barangkali kemarin itu kecedet enggak. Bekasnya kecedet. Itu masih terasa nyeri ya. Nyeri terus dibuat aktivitas. Jadi kan perutnya akan nahan rasa nyerinya tadi. Berhubung nyerinya tambah nemen, tahanannya di perut juga tambah nemen, akhirnya ototnya nggak bisa ngerelaksasi, akhirnya jadi kram. Nah intinya guys, kalau kalian yang udah pernah kena cedera punggung atau pinggang atau semacamnya itu, kalau yang punya cedera ya, kalau kerasa udah nyeri dan capek, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan, langsung istirahat saja. Langsung berhenti. Soalnya kalau dipaksain nanti takutnya malah kram, malah parah banget, beneran parah banget, sampai nggak bisa bergerak. Nah kram perutnya itu soalnya yo nahani sakit di punggungnya tadi, penyebab. Padahal sudah itu ya ditanganin pertolongan pertama ya. Ya waktu sakit itu langsung detik itu juga Kak Eci langsung jemput dokter guys ke rumah, dan itu udah dikasih pertolongan, dikasih obat, dikasih suntikan ya pereda nyeri gitulah semacamnya, tapi selang berapa jam masih tetap aja nggak bisa gerak sama sekali. Setiap 10 menit itu kram, 10 menit kram. Itu kalau kontraksi seperti orang hamil, kram 10 menit kram, 10 menit kram. Itu belum dipegang Caca gini langsung kram gitu. Jadi nggak ada yang berani nyentuh guys, malahan ya serba repot. Sedangkan Kak Eci ya kasihan posisi tengkurap kayak gitu, mau minum nggak bisa, mau pipis nggak bisa. Akhirnya ya seperti kemarin, sebenarnya di videonya kemarin ya. Kita akhirnya ini pas jam berapa? Jam 1 siang kita udah nunggu Kak Ari, nggak ada perubahan, nggak ada progres. Kita ambil Kak Eci ambil keputusan walaupun waktu itu Kak Eci bilang nggak usah. Tapi Kak Eci mikir kalau ini nggak cepat-cepat ditangani takutnya malah kaku atau kaset gitu lah bahasa Jawa guys. Jadi Kak Eci ketakutan, akhirnya memutuskan untuk panggil ambulan karena Kak Ari dinaikkan di mobil biasa itu nggak bisa ya, yang bukan nggak mau tapi nggak bisa, kakinya nggak bisa ditekuk, berbalik aja nggak bisa, untuk balik dari mengkurep ke melumah itu loh guys, bahasa Jawa nih. Itu nggak iso. Minta panggilin ambulan deh. Akhirnya dipanggilkan ambulan. Kak Eci posting kan di WhatsApp, belum posting di YouTube karena videonya masih menyusul ya guys ya. Kenapa kok Kak Ari sakit kayak gitu aja sampai harus di foto MRI atau scan MRI?
aku cerek bosone MRI scan ya gitu. Ya Dan seperti itu, CT scan cuma lebih detail lagi dari CT scan. itu bukan kita yang minta, tapi dokter memang menyarankan untuk foto scan itu guys, karena ya itu tadi supaya tahu penyebab kesakitannya Kak Ari itu di sebelah mana, kurang lebihnya saraf yang kejepit itu di sebelah mana. Dan kita juga masih nunggu penjelasan dari dokter ya guys, karena sampai detik ini masih di bawah ya. Dokternya belum datang. Masih di bawah hasil scan-nya kemarin. Nanti sekitar jam 1 baru dijelaskan guys. Nanti Kak Eci rekamkan penjelasan dokter seperti apa ya guys ya. Jadi guys, informasinya tentang sakit Kak Ari dan penanganan dan apa ya, awal mula kejadian dan juga kenapa harus foto MRI. Sekian dulu ya guys podcastnya. Nanti kita informasi selanjutnya disambung lagi ke part kedua ya. Dan sampai jumpa di next video. Jangan lupa doain Kak Ari supaya cepat sembuh ya guys ya. Kurang lebih di sini udah berapa hari? 1 minggu, 8 hari. Pertama kali masuk hari Rabu dan sekarang udah hari Rabu. Sudah 1 minggu. 1 minggu guys di sini, doain supaya pulang. Kak Ari sedih guys, nggak bisa acara perusahaan guys. Dia sedih banget akhir-akhir ini guys, karena sebenarnya mau ada gathering ya. Ya, momen yang ditunggu-tunggu selama 3 tahun guys. Kita ngumpulin dana pas hari hanya Kak Ari sakit. Aduh, sakit. Itu murni bukan Kak Eci yang melarang ikut ya guys ya, tapi Allah. Allah Subhanahu wa taala yang melarang, yang tidak meridhoi Kak Ari untuk mungkin berangkat. ada kesempatan lain lagi. Ya pastilah guys, atau nanti rekreasi sama Kak Eci sendiri gitu. Mana? Kita healing ya, healing Oke, guys. gitu. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Buat kalian yang kena cedera, jangan pesimis ya. Pasti ada penyembuhannya, ada caranya ya. Ada obatnya, ada terapinya. Pokoknya semangat. Pasti ada obatnya. Semangat guys. Dadah. Dadah. Assalamualaikum.